Ya, Anda masih menyaksikan Market Opening dan kita akan sampaikan informasi menarik dari top headlines pilihan redaksi IDX Channel pemirsa, di mana pelaku usaha retail mengaku kehilangan omset hingga ratusan triliun rupiah akibat pandemi COVID-19. Pengusaha pun meminta keringanan pajak guna menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan tanah air telah menghantam berbagai jenis aktivitas perekonomian di setiap negara. Salah satu sektor usaha di Indonesia yang terpuruk adalah retail. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO mengungkapkan dampak pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemi COVID-19 membuat para peritel harus kehilangan omset hingga 200 triliun rupiah. Kerugian hingga ratusan triliun rupiah tersebut terjadi karena pusat perbelanjaan hanya bisa beroperasi dengan batasan kapasitas sebesar 50% saja selama pemberlakuan PSBB. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah seperti dikutip okezon.com mengatakan, dalam satu hari biasanya pelaku usaha bisa meraih omset hingga 400 triliun rupiah. Sehingga bila operasional dibatasi 50%, maka kerugian yang harus ditanggung sebesar setengahnya atau 200 triliun rupiah. Meski demikian, Budi Harjo menambahkan pengusaha tetap harus membayar pajak dan hak karyawan. Untuk itu pihaknya meminta agar pemerintah memberikan keringanan baik dari segi pajak dan subsidi gaji sebesar 50%. Di sisi lain, arus kas dari tenan penyewa di pusat perbelanjaan juga sudah turun tajam sejak Maret 2020. Sedangkan saat ini jumlah pengunjung pusat perbelanjaan hanya sekitar 10% saja dari jumlah pengunjung saat masa transisi PSBB. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Jimmy Dimas Wahyu. Ya, Mas Jimmy, tadi sudah disampaikan informasi menarik begitu. Pandemi COVID-19 memang menghantam semua lini usaha di tanah air begitu. Bahkan retail pun terkena dampak yang sangat signifikan. Tadi yang seperti yang sudah disampaikan dari peretailnya, kemudian pemilik usaha ataupun pusat perbelanjaan pun mengalami kerugian. Omsetnya bahkan sampai dengan ratusan triliun rupiah harus hilang, 200 triliun tepatnya begitu, dengan omset rata-rata 400. Kemudian karena adanya PSBB penerapan 50%, mau tidak mau bisa dikatakan 50% ini harus kehilangan pendapatan di sepanjang tahun 2020. Analisis Anda bagaimana? Seberapa dahsyatnya dampak pandemi COVID-19 ini terhadap sektor retail? Oke, secara pandangan umum saja ya, saya pikir untuk dampak dari pandemi ini tentu sudah banyak sekali kita terdengar, dan ini merupakan satu informasi baru lah yang menurut saya memberikan konfirmasi terkait dari dampak itu sendiri seperti itu. Kalau kita bicara tentang bagaimana banyak perusahaan melakukan perampingan, kemudian memberikan gaji 50%, atau bahkan melakukan PHK, saya pikir ini juga sudah sangat sering terdengar ya. Dan ini merupakan informasi di sektor retail sendiri, which is sebetulnya di saat negara Indonesia ini seperti yang sudah dikenal, kita sebagai masyarakat, negara dengan masyarakat yang sangat konsumtif sekali. Jadi retail ini kan sebetulnya menjadi salah satu sektor penopang perekonomian juga. Betul. Namun ketika terjadi PSBB ya, misalnya tidak hanya PSBB namun juga secara umum terdampak dari COVID ini, otomatis kan daya beli menurun. Makanya bulan lalu pun kita juga terkena deflasi seperti itu. Ini kan menunjukkan bagaimana cukup sangat terdampak lah signifikan dari corona itu sendiri. Yes, tidak ada belanja, kemudian masyarakat lebih senang menyimpan dana yang mereka miliki begitu, sehingga tadi memang seperti yang Anda katakan deflasi justru terjadi. Namun Bank Indonesia memperkirakan bahwa pada beberapa waktu ke depan justru akan terjadi inflasi meskipun tipis saja 0,1%. Sebenarnya upaya pemerintah untuk terus meningkatkan dari sisi konsumsi masyarakat dengan menyalurkan juga stimulus, kemudian bantuan-bantuan langsung yang diberikan kepada masyarakat, baik yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pekerja, UMKM begitu, tapi nampaknya belum bisa secara signifikan ya mengangkat roda perekonomian begitu Mas Jimmy, karena pemerintah sendiri pun memprediksikan pada kuartal 3 ini kita akan masuk dalam resesi ekonomi karena pertumbuhan ekonominya juga tumbuh negatif. Nah, itu dia, bagaimana seberapa jauh juga nanti ini akan menekan emiten-emiten yang ada di dalam sektor ini. Oke, kalau saya melihat ya, mungkin saya akan memulai dari analisis saya terkait dengan kuartal ketiga. Jadi memang betul di kuartal ketiga ini sangat besar sekali kemungkinan kita untuk mengalami resesi secara teknikal seperti itu. Nah,
Namun yang perlu kita lihat yaitu adalah besarannya. Jadi kalau kita melihat dari prediksi yang dilakukan oleh pemerintah, ya nampaknya kuartal kedua dengan kuartal ketiga, nanti di dalam kuartal ketiga ini terjadi pemulihan seperti itu. Nah, artinya ada dua sudut pandang. Jadi tinggal yang mana yang kita akan gunakan gitu. Yang pertama yaitu adalah ketika terjadinya pelemahan di dalam GDP kita, pertumbuhan ekonomi kita, maka ada sebagian yang akan melihat kita udah confirm nih terjadi resesi, dan ini biasanya dianggap sebagai hal yang negatif. Betul. Namun di satu sisi juga ada sebagian yang akan melihat bahwa resesinya tidak separah dari kuartal kedua, berarti ada semacam recovery. Nah, kalau saya melihat lebih cenderung pada sudut pandang yang kedua. Ya, saya cukup memiliki keyakinan bahwa kuartal ketiga pertumbuhan ekonominya memang masih akan terjadi minus seperti itu. Namun dengan angka yang relatif lebih lunak, ibaratnya mungkin tidak seperti 5% seperti di kuartal kedua, namun cenderung di minus 1% sampai dengan 0% seperti itu ya, bahkan tidak tertutup kemungkinan masih terjadi positif. Nah, berarti bantuan-bantuan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah menurut saya sudah cukup baik seperti itu untuk menggerakkan perekonomian. Nah, tinggal masalahnya ya ada sisi yang saya lihat ada yang segera menggunakan bantuan-bantuan tersebut seperti itu ya, dan yang kedua ada juga ya di masa pandemi seperti ini mungkin contoh seperti bantuan langsung tunai dan lain sebagainya yang betul-betul mengenal langsung ya di dalam kehidupan ya, mungkin masih pilih-pilih untuk apa, ibaratnya untuk menyimpan uang tersebut sebelum membelanjakan ya, karena tahu mungkin di masa pandemi ini semua masih serba tertekan, jadi menganggap bahwa cash is the king misalnya seperti itu gitu ya. Baik. Namun secara analisa saya pribadi seharusnya hal ini akan lebih semakin baik lagi di kuartal keempat seperti itu. Oke, berarti ada peluang nanti kuartal 4 ada perbaikan meskipun dari sisi pertumbuhan ekonomi masih negatif di kuartal 3, sehingga mau tidak mau itu secara harfiahnya kita memang masuk ya kategori dalam resesi ekonomi, Mas Jimmy. Dan kita akan sampaikan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan lagi diskusi ini dengan adanya pembukaan market hari ini. Pemirsa, indeks harga saham gabungan hari ini kembali lagi menghijau, naik sekitar 0,7%, berada di level 4.940. Saham-saham yang mengalami penguatan 186 saham, adapun saham-saham yang tertekan sekitar 42 saham. Mas Jimmy, kita akan sedikit review dulu nih untuk pembukaan seperti yang sudah Anda sampaikan juga di segmen sebelumnya tadi, bahwa pada saat opening market indeks memang masih akan kembali lagi berada di zona positif, tapi Anda juga sempat menyebutkan rawan profit taking, lawan terkena aksi jual lagi tadi pada saat menjelang memasuki sesi kedua perdagangan. Bagaimana Anda melihat? Lebih kepada karena teknikal sajakah pergerakan indeks akan mengalami tekanan jual, atau secara fundamental sebenarnya indeks memang dalam posisi trennya sedang turun begitu? Oke, seperti yang tadi saya sampaikan ya, dan ini masih inline dengan analisa saya pada waktu sesi yang pertama. Bagaimana IHSG sesi pertama mereaksi ya yang terjadi di global seperti itu, dan saya melihat dari pasar globalnya sendiri, khususnya di Amerika Eropa sudah positif, dan kemudian Asia hari pagi ini juga relatif positif, namun kekuatannya tidak sejauh kekuatan yang ada di pasar Amerika maupun Eropa. Seperti itu. Nah, sehingga bisa saya prediksikan IHSG nampaknya masih akan berusaha untuk menjaga zona positifnya. Baik. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan. Ada kemungkinan sesi kedua ya masih mungkin kekuatannya melemah seperti itu ya, karena saya melihat betul secara teknikal nampaknya pergerakan IHSG kita masih belum terlalu strong seperti itu. Oke, baik. Kalau kita kembalikan lagi kepada beberapa analisis sebelumnya begitu terkait dengan sektor retail, karena adanya dampak pandemi, kemudian kerugian yang harus ditanggung hingga 200 triliun rupiah. Sektor-sektor ini yang memang apakah harus dihindari dulu begitu, dan bagaimana dengan emiten-emiten yang di dalamnya? Apa yang Anda rekomendasikan ini terkait dengan retail, Mas Jimmy? Oke, betul sekali ya, kecuali kalau misalnya kita investasi untuk jangka panjang. Ya, jadi saya sedikit lupa tadi menambahkan bahwa secara teknikal memang pergerakan dari IHSG maupun saham-sahamnya relatif kurang begitu bagus. Namun seperti yang kita ketahui juga, kalau kita bicara fundamental ya dari IHSG sendiri atau pasar modal yang merupakan cerminan dari perekonomian Indonesia, ini sebetulnya kan pasar modal kita masih sangat bagus sekali seperti itu. Jangan lupa, karena seringkali ketika terjadi krisis ya, atau terjadi misalnya seperti pandemi corona gitu ya, seakan-akan ketika IHSG mengalami penurunan itu menjadi
menjadi konfirmasi bahwa fundamental IHSG menjadi tidak baik seperti itu. Jadi saya melihat kalau kita investasi untuk jangka panjang tentu masih akan sangat worth it sekali ya. Namun untuk kalau kita bicara jangka pendek, nah mungkin saham-saham yang khususnya bergerak di sektor retail untuk sementara kita bisa cermati terlebih dahulu, wait and see, tapi jangan mengambil action seperti itu. Oh, baik. Berarti memang harus bersabar dulu kalau kita mau masuk dalam sektor retail ataupun menjadi bagian dari portofolio kita. Nah, strateginya bagi yang sudah punya ini, bagaimana Mas Jim? Apakah kita dilepas saja dengan adanya pelemahan yang terjadi seperti saat ini? Oke, nah bagi yang sudah punya tentu kembali lagi kepada beberapa hal ya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan kunci yang semoga bisa menjawab bagi rekan-rekan investor gitu ya. Yang pertama yaitu adalah tentunya membeli saham ini untuk jangka panjang atau jangka pendek. Jadi ini adalah periode waktu. Nah kalau kita untuk investasi jangka panjang tentu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa seharusnya mulai kuartal keempat sampai dengan tahun 2021 kita akan mengalami recovery. Nah tentu kalau adanya recovery, pertumbuhan ekonomi meningkat seiring dengan permintaan meningkat, maka akan sangat bagus untuk saham-saham di sektor retail. Kalau kita bicara sektor retail ya, walaupun secara keseluruhan juga akan bagus. Nah tentu kita bisa hold. Namun kalau kita bicara jangka pendek, nah kita sudah beli, tentu kita kalau secara jangka pendek biasanya kita kenal dengan istilah trading seperti itu ya. Tentu kita harus memiliki plan. Nah plan ini kita juga di dalamnya harus termasuk manajemen risiko kita. Ya, manajemen risiko dalam artian berapa persen toleransi kerugian yang kita bisa terima. Nah kalau misalnya kita sudah memiliki plan tersebut seperti itu, kalau misalnya turun di atas toleransi kerugian kita, tentu kita mungkin bisa menjual rugi. Baik, Mas Ibu. Berarti memang harus ditetapkan bagaimana strategi di awal kita saat berinvestasi begitu ya. Baik. Selalu. Baik, kita akan jeda kembali sebentar di segmen berikutnya. Kita akan sampaikan nanti beberapa emiten yang juga Anda rekomendasikan, saham-saham yang Anda rekomendasikan untuk masyarakat investor maupun traders. Dan pemirsa kami akan segera kembali. Baik.